selamat pagi teman-teman Insiper. Gimana kabarnya pagi hari ini? Oke, alhamdulillah semoga tetap diberi kesehatan ya teman-teman. Tetap patuhi prokes 5M. Jadi biar kita tetap sehat juga. Karena keadaan pandemi ini benar-benar sangat tidak bisa kita lihat lagi kapan berakhirnya atau seperti apa. Harapannya teman-teman tetap harus selalu sehat ya. Biar nanti kalau teman-teman datang ke Insiper bisa ketemu kita gitu. Oke, kembali lagi nih teman-teman ke acara IG Live kita pagi hari ini. Jadi acara pagi hari ini seperti minggu-minggu sebelumnya, inspirasi. Jadi pagi hari ini 1 jam ke depan kita akan ditemani nih sama bapak yang super istimewa bagi kita. Nanti kita akan ada tamu namanya Bapak Slamet Hadi Raharjo SMM. Waduh, bapaknya sudah bergabung ini sepertinya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Usna. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, insya Allah sehat baik. Alhamdulillah, tetap sehat selalu ya Bapak. Insya Allah, amin. Oke, mungkin Bapak sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih Bapak, teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mungkin selamat pagi. JFN Junta, selamat pagi. Angga Septio, selamat pagi. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Semoga tetap mengikuti pada acara IG Live pagi hari ini karena kita ingatkan lagi nih bagi teman-teman yang sudah bergabung bahwasanya kita akan ada giveaway spesial nih buat teman-teman yang memberikan pertanyaan terbaiknya. Nanti kita akan kasih giveaway bagi 2 penanya saja. Jadi harapannya teman-teman yang bergabung bisa menyampaikan nih pertanyaan yang spesial buat Pak Slamet gitu ya Bapak ya. Oke, saya sampaikan juga mungkin bagi teman-teman yang bergabung pagi hari ini ada yang pertama kali bergabung. Saya akan sedikit nih menjelaskan sebenarnya AIM itu apa sih? Jadi AIM itu adalah singkatan dari Alumni Insiper Menginspirasi. Di sini adalah merupakan wadah bagi kita semua nih ketemu langsung sama alumni-alumni yang sangat menginspirasi. Jadi harapannya alumni-alumni yang menginspirasi itu dapat membantu kita dalam berproses untuk menjadi yang lebih baik pastinya, seperti itu. Dan mungkin kita persingkat saja ya Pak, sebelum saya lanjutkan ke Pak Slamet, mungkin saya sedikit memperkenalkan nih, siapa sih sebenarnya Pak Slamet Hadi Raharjo itu? Gitu ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit nih, memperkenalkan beliau. Jadi beliau adalah Bapak Slamet Hadi Raharjo SMM, lahir di Pekalongan tanggal 7 April 1970, menempuh pendidikan budidaya kehutanan Insiper Yogyakarta pada tahun 1988 sampai dengan 1993, menempuh pendidikan Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto tahun 2003 sampai tahun 2005. Selanjutnya berkarir di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 94 sampai 98. Selanjutnya di Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Wilayah Palembang tahun 1998 sampai tahun 2000. Selanjutnya di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2000 sampai tahun 2012. Selanjutnya di Dinas Pertambangan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 sampai tahun 2014. Selanjutnya di tahun 2014 sampai tahun 2016 sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tahun 2016 sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin ini sangat menginspirasi sekali ya Bapak dari pengalamannya bekerja. Mungkin saya singkat saja nih, saya kasih kesempatan buat Pak Slamet untuk memperkenalkan diri. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih Mbak Usna.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua yang telah bergabung di acara ini, acara alumni Instiper menginspirasi. Mungkin saya akan memperkenalkan kembali, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Usna, bahwa nama saya adalah Slamet Hadi Raharjo, berasal dari Pekalongan, kemudian saya menempuh pendidikan dari SD sampai SMA di Pekalongan. Kemudian pada tahun 1988 sampai 1993 belajar di Instiper Yogyakarta di Fakultas Kehutanan jurusan Budidaya Kehutanan. Kemudian pada acara alumni Instiper menginspirasi ini dengan tema yang diambil yaitu open minded vs closed minded. Mungkin ini suatu kehormatan juga bagi saya, yang menurut saya adalah saya orang biasa-biasa saja, kemudian didapuk oleh Instiper untuk menginspirasi, dan terima kasih, alhamdulillah kawan-kawan di Instiper mempercayakan kepada saya untuk menjadi inspirator untuk kawan-kawan semua. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di acara alumni Instiper menginspirasi ini. Berbicara tentang keberhasilan atau kesuksesan yang mungkin saat ini saya dapatkan, kita tidak bisa disebut bahwa ini adalah karya sendiri, tetapi ini adalah tidak terlepas dari orang lain yang selama ini mendukung di sekitar kita, baik keluarga maupun teman-teman semuanya. Yang paling utama adalah yang memberikan modal dasar, ilmu-ilmu dari khususnya kalau di bidang teknis tentunya di Instiper Jakarta ya, karena itu adalah basic basic keteknisan khususnya di kehutanan. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini semuanya berkat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa perjuangan tidak mengingkari kesuksesan tidak mengingkari dari perjuangan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita tidak terlepas juga dari teman-teman sejawat yang hadir pada saat kita mulai meniti karir. Kemudian menurut saya yang paling akhir adalah baru itu usaha kita, karena kerja kita tanpa tanpa ada hadirnya orang-orang di sekitar kita tidak mungkin kita berhasil. Kemudian kita jangan menganggap bahwa itu adalah karya saya, itu adalah usaha saya, tetapi itu adalah menurut saya yang paling terakhir. Kemudian terkait dengan tema open-minded dan closed-minded ini, yang paling utama bahwa saya sampaikan, mungkin kalau bicara masalah perguruan tinggi, di zaman saya lah ya, khususnya di Fakultas Kehutanan, itu mungkin di Indonesia, Instiper itu kalau kita bicara menjadi pegawai negeri, jauh dari kemungkinan, karena pada saat itu ada perguruan tinggi yang mumpuni dari sisi segalanya lah ya, yaitu yang perguruan tinggi khususnya di Fakultas Kehutanan itu ada IPB dan UGM. Tetapi insya Allah dengan kepercayaan diri kita, kemudian kemampuan kita untuk membuka diri, komunikasi, kemudian berguru kepada teman-teman senior-senior semuanya lah. Artinya bahwa semuanya itu bisa terjadi sepanjang kita mau membuka diri, mau berkomunikasi, bekerja tim. Karena kerja adalah sejatinya adalah tim, bukan kerja sendiri. Tanpa tim kita tidak mungkin mampu, apalagi di bidang pemerintahan, mutlak kita harus bekerja tim, mengandalkan dari bidang-bidang atau sisi-sisi substansi bidang yang lain. Kemudian paling utama juga kita meskipun dari perguruan tinggi swasta yang notabene mungkin zaman itu di zaman saya ya, alhamdulillah saya dulu terus terang tidak pernah menjadi
cita-cita pegawai negeri karena kayaknya jauh sekali gitu, jauh sekali dari apa kemungkinannya. Yang pertama ini buat untuk kawan-kawan yang pada masa kuliah mungkin bukan bagian orang yang pinter gitu. Khususnya saya sendiri karena saya mungkin dari IP, kalau kawan-kawan bilang itu IP tekanan listrik. Tetapi alhamdulillah berkat usaha kerjasama, kemudian doa kawan-kawan semua, doa dari keluarga, pada saat ini saya kebetulan dipercaya, diberikan amanah menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian per April kemarin juga sementara diberikan juga tanggung jawab menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kebetulan mungkin kalau kawan-kawan pernah menggeluti atau masuk di dalam kerja Dinas Pertambangan, saat itu betapa runyamnya permasalahan perizinan, kemudian setelah kewenangan pertambangan dilimpahkan dari kabupaten ke provinsi dan sekarang ke pusat, alhamdulillah agak ringan, tetapi mungkin dalam hal ini user atau pimpinan kami melihat ini kurang tantangan, makanya pada saat ini saya diberikan tambahan lagi tantangan untuk menjadi pelaksana tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang notabene juga sama komprehensifnya permasalahan, karena mungkin yang ikut di dalam siaran ini bahwa Dinas Pendidikan adalah atau pendidikan di nasional ini sesuai dengan undang-undang 20% anggaran harus berikan kepada bidang pendidikan, sehingga memang kompleks permasalahannya. Dan apalagi di tempat kami itu yang notabene daerahnya letak geografisnya bermacam-macam, jauh, ada yang daerah terisolir, sehingga kita harus berpikir bagaimana untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ada satu tip yang mungkin banyak kawan-kawan yang biasanya apatis atau down, yaitu kadang-kadang ada kawan yang merasa pinter, merasa mampu, kemudian dia harus memposisikan diri, aku harusnya sudah menjadi posisi di sana, kenapa kok sudah sekian-sekian, sudah sekian lama kok tetap tidak percaya. Kembali kepada tadi saya sampaikan bahwa pekerjaan kita bukan diri kita sendiri yang menilai, tetapi orang lain. Silahkan kita bekerja ngalir saja. Kerjakanlah, kerjakanlah sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian biarkanlah orang sekeliling kita, user kita atau pimpinan kita yang menilai apa yang telah kita lakukan, sehingga insya Allah yakin dengan apa yang telah kita lakukan pasti akan membuahkan hasil. Sehingga jangan sampai kita merasa lebih, kita merasa ini, sehingga pada akhirnya kalau tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka sudah mengurangi semangat kerja kita. Kemudian misalkan ada orang yang merasa pintar, kemudian mungkin karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian saya yakin kerjanya biasanya pasti akan menjadi tidak semangat. Itu juga nanti kalau model seperti itu, pimpinan juga bisa melihat bahwa orang yang seperti ini hanya ada yang ditujukan, artinya ambisi atau sesuatu yang dia inginkan, tidak memposisikan diri sesuai porsi yang harus dia kerjakan. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang sudah bergabung di acara ini, dalam hal acara alumni STPR menginspirasi ini, saya berpesan kepada adik-adik semua, khususnya yang saat sekarang mungkin ada adik-adik yang masih kuliah, harus tetap semangat belajar. Kita berpikir sesuai dengan porsi kita. Saat ini belajar saja, tetapi
sedikit saja memikir nanti kerjanya. Selesaikan dulu kuliah, baru nanti melangkah. Kemudian ada salah satu penyemangat saya khususnya, atau mungkin kalau dalam ini mungkin saya sampaikan kepada kawan-kawan yang masih kuliah di Stiper atau alumni Stiper. Bahkan ini penghargaan dari alumni perguruan tinggi lain, bahwa alumni Stiper adalah alumni yang kuat. Dimanapun ditempatkan, dia survive, dia bandel, dia kuat menghadapi, tidak tidak lari dari tanggung jawab yang sudah diberikan. Dan harapan saya, statement seperti ini, tolong kawan-kawan, adik-adik yang nantinya akan bekerja atau yang sekarang sedang bekerja di perusahaan dimanapun, pegang apa yang sudah tadi saya sampaikan, artinya bahwa ada penilaian tersendiri khusus alumni Stiper. Karena saya sendiri mungkin kalau orang melihatnya pada posisi sekarang, enak jadi pegawai negeri di kota-kota terus. Padahal kalau melihat dulu, saya pernah stres, tapi alhamdulillah itulah alumni Stiper. Dari bayangan saja dari Jogja kita daftar, mungkin tadi saya mengoreksi Mbak Usna. Pertama saya itu bukan langsung di Dinas Kehutanan. Tadi saya dulu dari Kementerian Kehutanan, dari Departemen Kehutanan. Dari Departemen Kehutanan, kemudian daftar di Jakarta, ditempatkan di Kalimantan Timur, zaman itu juga tahun 90-an masih ya, begitulah. Kemudian dari Provinsi Kalimantan Timur, dari Samarinda, saya ditugaskan lagi di tengah pulau, yang notabene kalau kita darat pas musim hujan tidak bisa, harus pakai kapal, kemudian kapal pas gelombang juga. Intinya bahwa semuanya ada perjuangan lah, tidak sekarang di kota. Nah, artinya bahwa untuk memberikan sesuatu itu tidak mudah. Artinya kita harus berjuang, kita harus mempunyai komitmen terhadap tanggung jawab apa yang telah diberikan kepada kita. Kemudian ada satu hal yang juga tidak kalah pentingnya dengan yang lain, bahwa kita kerja itu dengan semboyan seperti mungkin tentara ya, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita hargai kultur, kebudayaan, kemudian adat istiadat di mana kita berada. Itulah bagian dari kunci kalau kita mau diterima di mana kita bekerja. Kita anggap bahwa semuanya adalah saudara. Apalagi seperti saya mungkin, bahkan saya mungkin baru ketemu kawan-kawan alumni itu di sekitar ada di atas tahun 2010 lah saya ketemu. Karena selama ini dimanapun saya bekerja, saya tidak mempunyai sanak saudara sendiri, single factor. Baik di Kalimantan, ke Palembang, ya ketemu pas alhamdulillah, seingat saya di mulai tahun 2013-an mulai ada kawan-kawan kegiatan reuni-reuni itu, kemudian mulai dari grup di Facebook dan sebagainya. Dan terima kasih mungkin kepada sosial media ya, yang mungkin kita ambil positifnya aja, bahwa itu adalah bagian dari yang bisa mengumpulkan kita, saudara-saudara kita yang tadinya kita terpencar menjadi bisa berkumpul. Kemudian setelah reuni kemudian ada grup dan sebagainya, saya baru sadar, oh ternyata alumni kami dari Stiper ada di mana-mana. Bahkan ada kebanggaan tersendiri, saya kalau misalnya pas tugas di anggaplah wilayah Indonesia lah kita ini, itu pasti ketemu alumni. Jadi sehingga pas pada posisi kemana, tinggal ngontak aja, tolong temani, tolong seperti apa, kita jalan-jalan bareng, ngopi bareng, sekedar untuk silaturahmi. Dan alhamdulillah alumni Stiper sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Saking seringnya alumni, alhamdulillah mungkin dari si agama katanya kita bisa menambah umur, kemudian menambah rezeki. Mungkin demikian pembukaan dari saya, Mbak Usna ya. Mungkin silahkan ke depan, siapa tuh ada yang ingin tanya jawab pada posisi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh istimewa sekali ya Bapak. Pengalaman yang selama ini mulai dari benar-benar jadi single factor sekali, dari Jogja ke Jakarta, terus melalang buana sampai Kalimantan, ke Sumatera, balik lagi Kalimantan dengan keadaannya yang dulu mungkin kalau sekarang lebih enak akses ya Pak.
masih bisa naik pesawat, kalau dulu kan mesti naik kapal. Benar-benar menginspirasi kita, bosnya alumni ISTIPER itu tangguh di lapangan, tangguh di mana saja gitu ya Bapak. Siap, Mbak Husna, ya. Jadi Terus ini ada Pak, satu mungkin kejadian yang, sebentar, ada satu kejadian, Mbak. Jadi, waktu pas gimana daftar Bapak? di Kementerian Kehutanan, waktu Ya, itu eh, hanya dikasih 2 surat, Mbak. Yang pertama surat diterima ya. menjadi pegawai, tapi saya itu bukan langsung pegawai negeri meskipun tesnya itu sudah memenuhi syarat pegawai negeri. Nah Oh, waktu itu gitu. syarat apa keterima, kemudian syarat masuk BLK, Bali Latihan Kerja, hanya 2 surat aja. Waktu itu kan posisinya langsung penempatan di Samarinda. Nah waktu itu saya jawab, mana sangunya Pak untuk berangkat ke sana? Langsung dibalas, mau kerja nggak? Mau kerja Pak? Ya udah kalau kerja pakai uang sendiri dulu ke sana gitu. Itu salah satu yang apa namanya membuat memang perjuangan dimulai dari awal gitu, Pak. Gitu. Betul-betul Bapak. Iya, memang betul-betul kita harus betul-betul siap mental, siap energi, siap tenaga ya Bapak kalau udah mulai Betul, kerja. betul. Gitu. Ya mungkin Bapak ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bisa bacakan pertanyaan-pertanyaannya Siap. Pak. Bagaimana cara mahasiswa agar bisa open minded terhadap situasi pandemi saat ini? Karena pandemi ini kita benar-benar keterbatasan segala jenis hal itu sangat-sangat terbatas. Mungkin masukan dari Bapak untuk teman-teman nih mahasiswa, gimana sih biar open minded gitu Pak? Monggo Bapak. Ya, memang pada posisi pandemi ini serba salah semua. Saya yakin di dalam pola pembelajaran pun tidak sama seperti apa luring ya, seperti dengan tatap muka. Karena kalau tatap muka itu ada ketemu chemistry antara siswa dengan dosen, kemudian juga kita bisa happy-happy bersama teman-teman, itu bagian juga membuka wawasan kita, dari happy kan kita gampang menerima sesuatunya. Kemudian pada posisi uh, pandemi ini kita harus online terus, mau tidak mau kita harus apa namanya meskipun kita belajar atau kita kuliah melalui daring, jangan menutup diri, artinya bahwa kita komunikasi, uh, jangan kayak gadget ini hanya untuk main-main, tetapi di situ kita bisa komunikasi dengan apa grup, saya yakin grup kawan-kawan yang seangkatan, kemudian grup apa namanya dosen, ya artinya komunikasi aja. Jadi jangan sampai teknologi ini hanya untuk main-main, tetapi gunakanlah sepraktis mungkin untuk meningkatkan kapasitas kita, kemudian eh, juga jangan lupa happy, karena kalau kita suntuk terus malah maka aura kita juga jadi kurang terbuka, artinya bahwa kita hanya eh, menyesali diri, mengutuk diri, tapi bukalah, buat happy aja terus. Kemudian salurkan hobi kita untuk mengisi waktu-waktu tertentu sehingga posisi kita tidak pada posisi yang aduh ngeluh terus gitu. Pokoknya buatlah happy, apalagi dengan kondisi sekarang, happy adalah bagian dari apa namanya menambah imun kita. Itu mungkin Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nih teman-teman yang tadi bertanya terkait itu, gimana sih open minded kalau beliau nyampein, teman-teman jangan lupa komunikasi. Pokoknya tetap suka hobinya ya Pak, biar imunnya naik terus Iya, seperti iya, itu iya, ya. iya. Oke Pak, mungkin kita lanjut dulu Pak ke pertanyaan kedua. Jadi saat ini saat kita mendapatkan tekanan dari pimpinan, bagaimana seseorang bisa open minded dalam menghadapi hal tersebut. Mungkin nih ada beberapa pertanyaan bagi teman-teman yang baru mau lulus loh Pak. Mereka, besok kalau Ya. tekanan pimpinan seperti apa? Atau teman-teman yang baru fresh graduate, teman-teman alumni yang baru lulus, mungkin, kan Bapak udah banyak berpengalaman nih, masukannya seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini, tekanan mungkin pekerjaan di pegawai negeri dengan perusahaan berbeda ya, karena kebetulan saya tidak pernah di perusahaan swasta. Hanya dulu sebelum lulus itu saya sempat ikut konsultan. Jadi kalau dulu zaman kami itu kan sebelum kita selesai semua, nunggu wisuda itu kurang lebih 1 semester waktu itu. Jadi waktu itu alhamdulillah eh, sebelum di wisuda itu saya ikut konsultan keliling ke daerah Sumatera sana, dari Medan sampai ke Aceh. Jadi saya mungkin akan berbicara sebatas pengalaman saya di apa namanya di kepegawaian, khususnya di pegawai negeri ya, karena
mungkin berbeda tekanannya di swasta sama di apa namanya negeri. Kalau swasta kan dia ada sesuatu yang ditarget terkait dengan profit kali ya. Kalau di kita kan tekanan dari pimpinan, kalau mungkin saya bicara sesuai yang pernah saya alami, kalau di pegawai negeri itu kan bekerja itu mungkin ini juga masukan buat kawan-kawan di apa namanya dosen-dosen di Instiper, bahwa teknis tetap ya, artinya pembelajaran teknis juga tetap, tetapi harus mengikuti apa namanya peraturan perundang-undangan, Mbak. Paling tidak, karena nanti kalau kita bekerja di pegawai negeri itu yang dipakai teknis mungkin kalau kita sebagai pengawas ya, tetapi peraturan perundang-undangan itu yang kita sebagai apa namanya rule-nya sebagai batasan di dalam kerjaan kita. Nah, kita lihat tadi bagaimana tekanan pimpinan tadi, karena bekerja itu kan berjenjang nih. Misalkan dari kayak saya misalnya, dari bupati ke sekda ke asisten ke kepala dinas, pasti nanti dari kepala dinas akan kalau seandainya data secara teknis kan pasti dibidang dan kasih. Nah, tekanan yang maksimal apa? Ada sesuatu tekanan yang notabene tanda kutip, ada sesuatu hal yang harus dipaksakan. Sebaiknya kalau kita apa namanya jangan menjadi orang yang asal bapak senang diiyakan aja. Karena pada akhirnya kalau mengiyakan aja, apalagi dengan kondisi sekarang, bicaralah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena kalau hanya mengiyakan, kemudian kita tidak mempunyai dasar yang apa namanya dasar untuk membuat suatu keputusan, maka itu akan sama aja kan menjerumuskan pimpinan kita. Sampaikanlah kalau seadanya, jadi buatlah apa namanya opsi atau advice buat pimpinan bahwa ini begini. Tetapi biasanya ada pimpinan juga yang memaksakan, sampaikan aja. Jadi kalau kita mau ikut terjerumus ya ikuti pimpinan dengan tadi. Kalau misalkan enggak ya sesuai dengan peraturan perundangan yang memang apa kita ketahui gitu. Dan tunjukkanlah bahwa di sini. Dan memang mau tidak mau kita harus. Maka tadi saya sampaikan bahwa kampus harus memasukkan unsur-unsur peraturan perundang-undangan, karena apalagi kalau kita di kehutanan itu bukan kehutanan ya, kalau nanti pemerintahan itu kan apa namanya berkembang terus peraturan perundang-undangan itu. Jadi itu salah satu yang mungkin perlu masukan buat kampus supaya sedikit-sedikit juga ada peraturan perundang-undangan atau teknis lah misalnya pada peraturan pada saat itu yang berlaku. Mungkin gitu, Mbak. Terima kasih banyak Bapak. Ini juga masukan juga buat kita bahwasanya memang selain kita tekanan dari atasan, kita juga memang betul-betul kalau istilahnya kalau di pemerintahan banyak tentang undang-undangnya gitu. Mungkin kalau di perusahaan SOP seperti itu ya Bapak ya? Ya, sebenarnya sama di pemerintahan SOP ada SOP bagaimana untuk ngurus A itu ada. Kita wajib, Mbak. SOP itu di mana-mana sama. Bahkan kalau kami per kegiatan pasti ada SOP-nya semua, karena nanti kalau kita tidak melakukan itu ombudsman yang jalan, Mbak. Karena kepatuhan pelayanan kita selalu dinilai oleh ombudsman. Jadi ya semua pasti berdasarkan SOP lah. Ada peraturan perundangan. Ya, Bapak. Masukan juga buat kita. Jadi saya juga baru ternyata semua hampir berarti SOP itu sebenarnya semua dalam kalangan itu. Instansi semua pelayanan ada sebenarnya. Kalau kita memang ingin bekerja dengan baik, kita harus memegang teguh itu, seperti itu ya Bapak ya? Ya, komitmen bekerja. Kemudian jangan kita memposisikan di luar kapasitas kita. Misalkan kalau kita di pegawai negeri itu kan sekarang jadi pejabat semua, Mbak. Jadi jabatan fungsional umum itu untuk yang kayak dulu mungkin orang nyebut staf. Jadi ada itu semua masing-masing mempunyai tupoksi. Jadi kadang-kadang ya memang bahkan mungkin tekanan bukan hanya dari pimpinan, tekanan dari kiri kanan teman-teman kita juga sama. Ya samalah, namanya kerja dan pasti. Tapi buat enjoy aja. Karena apa? Mungkin karena saya tidak punya siapa-siapa ya. Jadi kalau di ini tekan ya kita slow aja. Karena apa? Percuma juga melawan, kita nggak punya siapa-siapa. Gitu. Paling dengan ilmu apa gitu. Karena kalau saya sebenarnya misalnya ini mohon maaf ya, bukan saya karena ego, karena kebetulan ini saya menjadi apa namanya kawan-kawan dimintai sebagai inspirator. Ya saya anggap kalau saya karena di mana-mana tidak ada, ya
teman, tetangga, itulah keluargaku semua. Kemudian kalau ada yang ini ya kita coba komunikasikan. Kalau misalnya tidak bisa karena mungkin kadang-kadang kan ada orang menganggap bahwa oh ini orang luar dan sebagainya. Kan dulu sempat ada tuh bahasa-bahasa seperti itu. Ya kita ya ngalah aja lah. Ngalah untuk menang lah istilahnya. Gitu. Ya, ini hal sangat menarik ya Bapak, karena Bapak istilahnya merantau jauh sana, tidak ada sanak saudara. Jadi anggapan hal utama kita adalah menganggap semua rekan, tetangga itu adalah saudara. Itu hal Betul. yang sangat masukan juga buat teman-teman semuanya nih yang sudah bergabung. Bahwasanya ketika teman-teman nih ditempatkan dimanapun teman-teman berada, di tempat pekerjaan seperti apapun, anggaplah semua rekan itu saudara. Seperti itu ya Bapak ya. Betul Mbak. Ya, karena kalau menganggap rekan sejawat seangkatan kita sebagai pesaing untuk menduduki suatu jabatan, sakit hati sendiri nanti Mbak itu Mbak. Apalagi kita ya notabene bukan orang situ. Pokoknya happy aja lah, buat santai aja. Insya Allah, alhamdulillah ya tadi ya, saya bukan apa ya, terima kasih kepada khususnya dalam hal ini di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dari awal mungkin kalau tadi disampaikan pengalaman kerja saya, apalagi dengan saya orang baru waktu itu, usia baru 3 tahun sudah dipercaya menjadi waktu itu pelaksana tugas seksi pun sama lah, tekanan kiri kanan, kenapa ini orang baru, ini bukan orang, dan sebagainya lah, itu pasti ada lah itu. Tapi bagaimana kita cara menyikapinya, bagaimana kita cara komunikasi dengan, kita kan tahu oh si A tidak senang dengan kita, komunikasi lah intinya, komunikasi. Kemudian jangan mentang-mentang kita dipercaya pimpinan kemudian kita merasa ya paling inilah itu. Pokoknya happy aja, santai aja lah gitu Mbak. Pak, mungkin kita lanjut nih, melanjutkan tadi dari percakapan tadi, bahwasanya ketika kita ditempatkan di mana-mana mesti tekanan itu nggak cuma dari atasan, kita bakalan dapat tekanan juga kan Pak, dari kanan kiri, teman maupun dari mana. Nah ini bagaimana Pak, kira-kira Pak cara menghadapi orang-orang yang memiliki pemikiran tertutup atau close minded di lingkungan kerja kita? Selain kita harus bersikap sebagai keluarga, kira-kira gimana Pak sikap kita untuk menghadapinya gitu Pak? Kira-kira Pak. Ya tadi saya sampaikan, kita kan tahu bahwa misalkan biasanya kan ada orang yang oh si A itu nggak suka misalkan saya begini. Ya kalau misalnya kita masih bisa komunikasi, kita komunikasi, anggap tidak ada masalah itulah. Kemudian kalau memang bahkan mungkin kalau Mbak Husna ingin ketahui, kalau masalah personal itu bisa sampai ke arah fisik, cuman ya kita tadi hindarilah hal itu, karena saya yakin kawan-kawan yang masih muda itu kan emosinya masih tinggi, masih labil. Tetapi itu tadi salah satu kelebihan, karena saya tidak punya siapa-siapa, saya pasti ngalah lah, udah. Kalau masih bisa ngalah loh ya. Tapi kalau misalkan ya pernah juga kepepet ya hampir fisik, tapi alhamdulillah tidak sampai terjadi lah. Terjadi cuman bahkan itu mungkin kalau saya cerita itu dari kabit saya sendiri tuh. Saya pernah mau berantem, cuma akhirnya saya ya semua lah cerita itu ya ada aja lah masalah seperti itu. Ada yang tidak sukaan, ya mungkin dari sisi mungkin jabatan, mungkin di finansial, orang kan melihatnya dari luar gitu. Jadi hal-hal seperti itu jangan kita keluarkan emosi kita anggap santai aja lah. Itu bagian dari ujian, bagian cobaan kita gitu. Saya baru ingat kalau Mbak Usha tadi apa tekanan itu, ternyata saya baru ingat waktu itu sempat mau adu fisik, cuman ya diingatkan sama kawan-kawan, tapi gitu. Gitu Mbak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini banyak sekali masukan, maksudnya kita memang betul-betul hal utama dan pertama itu memang kita harus komunikasi yang baik, seperti itu ya Pak ya. Komunikasi itu kunci utama. Selain kita, kalau memang untuk bagi teman-teman yang memang orang yang tipe close minded atau yang agak-agak sedikit berbeda gitu, kita benar-benar harus memanajemen emosi kita juga ya Bapak ya. Betul. Jadi saya yakin semuanya permasalahan bisa diselesaikan dengan komunikasi. Kemudian kalau seandainya ada komunikasi, mungkin teman kita misalkan emosinya tinggi, udah hindari komunikasi, hindari tidak ada permusuhan, tapi hindari komunikasi. Karena kalau orang tidak suka, apapun kita lakukan pasti nggak baik semua, Pak. Kemudian kalau pun suka, kasarannya kalau kita berbuat tidak pun, tidak mungkin, tidak percaya.
Itu bagian apa namanya yang kita pegang. Kemudian satu, kalau kita nggak mau diusikin orang, jangan usikin orang gitu. Itu juga kunci juga. Pokoknya kita harus enjoy dengan apa yang kita lakukan, kemudian kita jangan membuat permasalahan. Bila perlu, buat happy orang-orang sekitar kita. Mungkin happy itu jangan diartikan terlalu jauh, happy dengan baik dan sebagainya. Happy juga buat ketawaan, bahasa yang lucu-lucu. Tapi kita serius pada saat memposisikan pada posisi ini. Makanya kemarin kayak model gear saya nggak bisa, Mbak. Tapi kalau model sudah ini ya apa adanya seperti ini. Gitu, gitu Mbak. Ya, Bapak. Mungkin sebelum saya nyampaikan beberapa kesimpulan terkait itu, mungkin Bapak bisa nyampein nih Pak, gimana sih Pak trik and triknya nih bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini masih bingung karena di masa pandemi kita mau untuk melanjutkan proses ke program perguruan tinggi itu kan mesti banyak tanda kutip orang tua itu yang mulai ragu, aduh gimana ya nanti kuliahnya seperti apa. Mungkin ada trik and trik buat Bapak bagi teman-teman kalau kuliah di institut itu seperti apa sih sehingga mereka akan tetap bisa berproses seperti Bapak gitu. Trik and triknya gimana? Oke, terima kasih. Mungkin saya kadang-kadang bangga sekali dengan Instiper, khususnya lulusan saat sekarang ya. Yang pertama, program lulusan cepat. Yang kedua, kadang-kadang saya di grup, saya kan punya grup alumni Pemda Kaltim, ada dua, banyak lah ya, ada Kaltim 1, 2, ada Borneo. Jadi kadang-kadang olok-olokannya senior itu dengan yang baru lulus, enak ya kuliah 3,5 4 tahun, keluar langsung kerja, lulus gaji 5 juta. Itu asli jujur, kalau saya bisa ini Mbak, apa namanya, alangkah ininya, apa namanya, enaknya adik-adik kita sekarang ini. Kita dulu berjuang mencari, kita zaman dulu kan tidak tahu harus mau kemana gitu. Jujur kalau saya bisa, apa namanya, mengingat zaman dulu, saya pengen jadi karyawan di perhutani, kayaknya enak jadi ADF ini itu. Tapi saya berapa kali tes nggak pernah lulus. Tapi memang nasibnya di Kementerian Kehutanan waktu itu. Nah, ini artinya bahwa justru sekarang dengan kuliah seperti ini, kuliah kan sebetulnya tidak harus, ya selama ini kan di setelah kemajuan teknologi ini kan banyak ilmu di mana-mana. Memang kalau tadi saya sampaikan, chemistry-nya berbeda antara ketemu langsung dengan daring, tetapi kita jangan patah semangat, khususnya kawan-kawan atau adik-adik yang memang sekarang masih kuliah, ya jalani aja. Karena memang ini bukan kemauan kita semua, bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, tetapi ini internasional, dunia semuanya mengalami, sehingga jangan sampai nanti yang lain juga mengalami, kemudian kita merasa kita ada hambatan dan sebagainya. Jalani aja. Tadi saya sampaikan komunikasi, belajar tidak harus langsung, kan selama ini sudah canggih-canggih dengan Zoom, dengan sebagainya kan sama aja, dan bagaimana komunikasi mungkin berbedanya dulu bisa langsung, sekarang pakai handphone, pakai apa namanya Zoom Meet dan sebagainya lah. Pokoknya tetap semangat lah untuk adik-adik khususnya yang masih kuliah. Kemudian saya yakin kalau kawan-kawan alumni Instiper mau kerja asal mau ke lokasi, karena perkebunan kan jarang perkebunan yang dari kota itu dekat ya. Ada sih kalau tempat kami ada, cuman asal mau ini insya Allah lah, saya yakin kawan-kawan baik mungkin di pertanian maupun di kehutanan, karena kadang-kadang juga ada kawan di alumni kehutanan masuk di kebun sawit, kemudian begitu sebaliknya alumni pertanian ada di kehutanan. Jadi intinya sepanjang mau kerja, kemudian selesaikan dulu kuliahnya tadi, jangan ngeluh terus lah, pokoknya berjuang terus sampai dengan lulus. Kemudian jangan pilih-pilih dulu lah, kalau menurut saya jangan pilih-pilih dulu, kerja pengen di kota, susah kan, cari pengalaman dulu, pengalaman yang minimal bagian untuk mempertanggungjawabkan disiplin ilmu yang kita dapat. Misalnya tanya orang kehutanan, minimal kalau kita sudah pernah pengalaman di lapangan kan kita tahu apa itu persemaian, apa penyapian dan sebagainya. Jangan sampai nanti background kita, ya memang tidak harus ini sih,
paling tidak kalau seandainya nanti kita ini kan pasti ditanya pengalaman kerja dan sebagainya. Jadi operator pindah-pindah resen pindah ke tempat kerja yang lain itu ada pengalamannya. Karena apalagi perusahaan swasta ini kan pasti berharap tidak mengeluarkan banyak modal lagi untuk membiayai mendidik. Sekarang tapi kalau sudah dia mempunyai sertifikat atau pengalaman kerja, gampang pindah-pindahnya. Begitu mungkin, Mbak. Terima kasih Bapak, sangat inspirasi sekali bahwasanya tadi Bapak sampaikan bahwasanya lulusan Instiper itu udah dari terletak di mana-mana saja, ya kan Pak, termasuk juga saat ini nih lulusnya cepat, habis itu langsung dapat kerja seperti itu ya Pak ya. Iya, enak sekali. Kadang-kadang bagusnya kawan-kawan itu karena banyak pengalaman kawan-kawan yang sudah jadi di ARD ya, rekrutmen itu pertama pasti cari adik-adiknya karena minimal kalau marahi itu, wah ini adikku nggak apa-apa, bimbing kan. Kadang-kadang ada yang dari yang lain dimarahi, marah kemudian wah ini itu kan ya mohon maaf tanda kutip misalkan ada alumni yang mungkin dari perguruan tinggi yang notabene misalkan dari negeri atau apa itu kan, wah ini kok begini kan pasti ada inilah ada. Tapi kalau misalkan adik sendiri kan anggap itu bagian dari membimbing adik-adik. Nah, alhamdulillah bahkan di Kaltim ada loh Mbak, satu perusahaan yang mungkin hampir 100 alumni kita. 80-an. Mungkin silahkan ke Kaltim, kawan-kawan itu, alumni Instiper. Saya senang dengan yang video-video lagi viral itu, bener Mas Nanda itu, kuliah anti nganggur insya Allah. Asal mau kerja dimanapun itu. Saya yakin itu. Bahkan karena kita melihat waktu itu, saking semangatnya Bupati kami melihat bahwa memang tadi yang saya sampaikan bahwa diakui oleh perguruan tinggi lain, alumni Instiper itu ibaratnya dikatakan kebu itu kuat dimanapun. Itu sampai Pak Bupati pun ada MOU dengan Instiper karena tadi mendengar sendiri beliau. Dan apa-apa selalu menjumpai kalau masalah kebun ini menunjuk ke saya. Kebetulan saya menjadi ketua Pengda Kaltim, ini loh ketuanya kalau mau istilah kerja bahkan sampai saat ini karena melihat seperti itu, anaknya kabak protokol kami, humas protokol kami ada kuliah di Instiper itu karena melihat itu. Dan saya yakin karena dia tahu setiap kalau kita kan kunjungan pakai trail Mbak ya kemana-mana, jadi tahu langsung di mes-mesnya perusahaan perkebunan maupun kehutanan pasti tahu di sana ada alumni Instiper enggak, ini ada ini pasti jadi beliau itu sudah tahu gitu. Karena saking tahunya di mana-mana pasti ada alumni Instiper yang sampai di pelosok manapun gitu. Mungkin demikian Mbak. Pokoknya alumni Instipernya itu tangguh ya Bapak, mau ditaruh di pelosok, mau taruh di kota itu tetap bisa tetap. Insya Allah. Ya Bapak. Ya. Dan saya nggak tahu ya, kalau dulu zaman kami itu kan bagian dari pembelajaran kami. Kalau dulu kami kan zaman kuliah itu tidak ada namanya libur sangat saya. Semester 1, semester 2 oke, masih standar umum. Semester 3 PKL 1, semester 4 PKL 2, semester 5 KKL, semester 6 study tour, semester 7 KKN. Nah, jadi nggak ada istilah. Jadi kita sudah pengalaman di lapangan, bisa komunikasi. Saya sendiri ya tadi kembali kayak ini bahwa saya bukan orang tuh, saya sebenarnya paling hindari komunikasi di depan umum, Mbak. Zaman itu lah ya. Tapi mau nggak mau menjadi tugas kami ya mau tidak mau, artinya itulah bagian dari didikan Instiper harus survive dimanapun. Jadi sebenarnya ketika kita kan mungkin bagi mahasiswa nih masukan juga, ingat bahwasanya ketika kita banyak tugas, banyak pekerjaan itu bukan menutup diri kita untuk capek, tapi sebenarnya itu menutup kita memberi pembelajaran ke kita bahwasanya ketika kita dapat kayak gitu itu akan kuat di lapangan ya. Bagian dari tantangan itu sebetulnya Mbak. Ya tadi kalau kita open minded ya itu tadi itu tantangan, kemudian bagaimana kita berkembang lingkungan, terbuka dari masukan kawan-kawan, insya Allah kita akan menjadi pemenang. Tapi kalau kita open minded, kita merasa ini kemudian kita berat sendiri, karena tadi saya bilang keberhasilan kita tuh bukan hanya diri kita, itu kadang-kadang juga pasti ada misalnya pimpinan nanya ke orang-orang sekitar kita,
siapa yang cocok, pasti si A, si B, si C ya. Itu pasti ada advice yang diberikan oleh orang-orang sekitar kita. Karena mereka akan menilai. Kerja itu bukan hanya diri kita yang menilai. Kerja itu adalah orang lain yang menilai. Itu salah satu kuncinya di situ, Mbak. Kita yang penting kerja sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian kalau diminta pendapat, itu kita menyampaikan. Kalau tidak, meskipun kita tahu, nggak usah. Karena kadang-kadang ada orang, ada pimpinan yang tidak mau dikasih masukan kalau tidak meminta. Kadang-kadang bahkan lebih bagus pura-pura diam, tapi kalau pas kita bisa memberikan solusi. Saya yakin malah lebih bagus itu. Lebih bagus pura-pura agak ini, tapi ya itu tadi pas diminta suruh. Artinya sesuatu itu bukan hanya kerjaan. Kadang-kadang misalkan sesuatu hal yang lain. Oh, kami rombongan mau sana. Hal-hal kecil itu padahal pasti mereka nilai. Kadang-kadang udah perintah itu aja, pasti bisa itu aja jalan keluarnya. Nah, itu kalau sudah menjadi kamus itu enak tuh, dimana dipercaya itu. Gitu, Mbak. Ya, Pak. Sangat menginspirasi sekali, Bapak. Banyak sekali informasi, bahkan poin-poin pembelajaran untuk kita semua. Jadi, hal sedikit saya kasih kesimpulannya, Bapak. Mungkin nanti ada kurang dan kurangnya Bapak bisa nambahkan lagi, boleh, Bapak? Ini kesimpulan utama. Kesuksesan tidak berasal hanya dari kerja keras sendiri, namun juga berasal dari kerja sama tim. Selain itu juga, bekerja itu harus sesuai dengan kapasitas pribadi kita atau kapasitas diri kita. Selanjutnya, kita tidak boleh merasa pintar diri atau mawas diri bahwasanya kita selalu bisa. Selanjutnya, komitmen dan tanggung jawab serta amanah yang diberikan itu adalah hal poin utama untuk kita, bahwasanya kita ketika dikasih amanah, kita harus benar-benar punya tanggung jawab dan komitmen. Misalnya, ketika kita ada di lingkup hal baru, lingkungan baru, atau pekerjaan baru, hal utama adalah kita harus beradaptasi. Usahakan kita beradaptasi, menjalin hubungan baik dengan sesama teman sejawat ataupun atasan, agar kita memiliki relasi yang baik juga. Dan juga, ketika kita ada di lingkungan yang kurang tepat, atau maksudnya beberapa orang yang memiliki pemikiran close-minded, kita harus memiliki manajemen emosi yang baik. Selain itu juga, kita juga harus menjaga komunikasi dengan baik dengan semua pihak, seperti itu. Tapi yang hal utama, kita juga harus tetap semangat. Seperti itu ya, Bapak? Ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak, ada closing statement dari Bapak nih. Ada sebenarnya mungkin Bapak pengen sapa-sapa teman-teman atau hal yang pengen Bapak sampaikan untuk teman-teman calon mahasiswa baru kita atau mahasiswa di Institut Yogyakarta. Silakan, Bapak. Oke. Khususnya untuk mungkin saudara, family dan sebagainya yang anaknya belum masuk ke Instiper, silahkan masuk ke Instiper, dan insya Allah sepanjang mau kerja dimanapun, alumni Instiper pasti tidak akan nganggur atau hunting nganggur. Jadi jangan berpikir dua kali untuk memasukkan sanak family, keluarga ke Instiper Yogyakarta. Demikian, Mbak. Terima kasih, Bapak, atas closing-nya. Mungkin sebelum ditutup, saya sampaikan dulu pemenang pertanyaan tadi, seperti yang saya janjikan di awal, bahwasanya akan ada 2 giveaway bagi 2 penanya terbaik. Selamat kepada Afrizal Hasibuan dan Asmi _Daulay_23. Itu silahkan menghubungi atau DM di IG kami di PMBISI per Yogyakarta agar nanti bisa komunikasi ke kita tentang giveaway-nya, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung pagi hari ini di acara kita di AIM, Alumni Institut Menginspirasi. Harapannya ke depannya jangan bosan, Pak. Nanti kalau kita suatu waktu kita panggil lagi, gabung lagi ya, Bapak. Siap, insya Allah, Mbak. Insya Allah, ini pertama kali saya untuk live seperti ini. Saya bukan tipe muka kamera, jadi grogi, bingung kalau di Amerika kemarin itu apa yang harus saya lakukan. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Civitas Akademika di Institut Jakarta. Salam untuk Bapak Ibu dosen semua, termasuk kawan di administrasinya. Semangat dengan kondisi seperti ini. Ya, makasih ya. Ya, Pak, sama-sama Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman
sudah bergabung pada pagi hari ini, dan terima kasih sekali, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada Bapak Slamet Hadi Raharjo yang sudah berkenan bergabung dengan kita selama 1 jam ini untuk di acara pagi hari ini. Harapannya teman-teman tetap harus mengikuti acara AIM karena itu sangat menginspirasi bagi teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman bingung, apa sih daripada teman-teman juga gabut nih, ngapain pandemi satu-satu, apalagi sekarang sudah mulai pembatasan ya, nggak bisa kemana-mana, mending tetap ikuti kami di AIM di IG PMB Institut Yogyakarta pada jam yang sama di pukul 9.00. Terima kasih teman-teman. Makasih Bapak. Oke, makasih.